Semangat pagi, semangat dini hari, ketemu lagi dengan saya, bukan siapa-siapa. Kita kali ini mau coba bicarakan tentang bisnis, yaitu lanjutan dari sesi-sesi sebelumnya. Yang kemarin kita bicara tentang personality, tentang mental, tentang mindset, tentang sukses gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke startup, kita bagaimana untuk memulai sesuatu itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam kali ini kita menitik beratkan dari sisi bisnis. Banyak sekali teori tentang bisnis. Di dasar, pada tahap dasar itu biasanya kita suka diajarkan tentang SWOT, SWOT gitu ya. Sama ada lagi, mau mulai bisnis kita harus lihat dulu 4P-nya gitu. Nah, sekarang saya mau coba memandang dari sisi yang lain. Kebanyakan dalam sisi bisnis itu didasari oleh sesuatu tujuan. Tujuannya tentunya bisnis itu kita untuk memperoleh suatu keuntungan. Apa yang keuntungan bisa kita ambil dari bisnis tersebut. Nah, berarti kita harus bicara tentang peluang. Ketika kita bicara tentang peluang, kita berbicara tentang analisis data yang ada. Peluang-peluang apa saja yang ada. Sebenarnya ketika kita berbicara peluang, itu adalah kita berbicara tentang kesempatan ya, opportunity. Nah, opportunity itu bisa dibuat, bisa juga diaplikasikan langsung dari yang sudah ada. Nah, sekarang kita coba dalam keadaan misalnya pasarnya belum ada dan kita harus menciptakan pasar. Berarti kita harus berbicara tentang nilai dan harga. Konsep-konsep nilai dan harga ini seringkali terlewati oleh para pebisnis yang mau memulai bisnisnya. Mereka pada umumnya terfokus sama harga gitu ya, karena tadi tujuannya adalah up pricing atau kenaikan harga atau selisih harga beli dan harga jual. Berarti ada keuntungan di sana. Di dalamnya terdapat ada biaya-biaya atau eksponen-eksponen operasional atau biaya-biaya produksi. Kita mulai dari sisi nilai dan harga. Ketika kita dalam berbisnis konsepnya itu adalah harga, berarti kita itu menggunakan pasar yang sudah ada. Karena harga terbentuk itu karena pasarnya sudah ada. Tapi ada juga bisnis yang dimulai dari sebuah nilai, belum ada harganya karena belum ada pasarnya. Contoh, kita sebut saja ada salah satu logo yang biasa tertera di setiap kartu kredit atau mungkin kartu debit di bank di seluruh dunia. Di awalnya mereka tidak melihat ada harga karena pasarnya tidak ada. Dulu orang tidak menggunakan logo itu. Verify untuk bisa digunakan kartu itu di setiap merchant atau setiap transaksi jual beli yang ada di pasar. Mulailah melihat suatu nilai. Oh, ternyata ketika transaksi dulu pakai uang cash gitu kan ya. Nah, nilainya ini sangat bisa diukur dan sangat terukur dan pasti sangat terbatas. Terbatas waktu, terbatas kondisi. Orang bawa uang cash atau orang harus punya siap uang cash. Akhirnya ada suatu ide. Bagaimana kalau nilainya kita tambahkan? Orang bertransaksi tanpa harus menggunakan uang, contoh. Akhirnya terciptalah suatu ide. Bagaimana ya kalau kita bikin suatu kesepakatan bersama dalam dunia jual beli? Akhirnya dibentuklah sebuah alat atau instrumen atau kesepakatan bahwa ketika transaksi itu mau dilakukan tanpa menggunakan uang cash, di kartu itu harus tertera logo tersebut. Saya tidak sebut logonya ya, gitu. Nanti Anda pasti tahu sendiri. Nah,
Sepertinya untuk di awal-awal kita tidak terfikirkan mau dihargai berapa, mau dicas berapa, mau dikenakan pajak berapa setiap transaksi yang menggunakan logo tersebut. Nah, itulah kita tidak bicara harga, tetapi bicara nilai. Akhirnya setiap orang tanpa disadari sekarang bertransaksi semua menggunakan logo itu. Kalau kartunya tidak ada logo itu, dia tidak memiliki accessibility atau tidak memiliki akses untuk bertransaksi di berbagai macam bentuk pasar. Maka dari itu ide saya sekarang itu adalah coba saja kita fokus kepada bagaimana kita menciptakan nilai. Bukan harga. Harga itu akan terjadi belakangan setelah itu dianggap bernilai oleh masyarakat. Maka akan ada harga. Sehingga konsep berpikir kita harus berubah. Nah, setelah kita pikirkan bahwa sebuah nilai, maka kita harus pikirkan sesuatu yang belum ada, bukan sesuatu yang sudah ada. Kita bisa sebut kita harus berkonsep atau bermindset sebagai trendsetter, bukan sebagai follower. Untuk selanjutnya, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menciptakan suatu nilai baru, nilai-nilai baru yang akan diterima atau disepakati pasar. Tentunya kita perlu pengalaman. Perlu pengalaman dan perlu keadaan. Sekarang pengalamannya kita sudah ada dan keadaannya adalah kondisi sekarang. Marilah teman-teman semua kita sikapi dengan keadaan kondisi sekarang. Entah sekarangnya kemarin, entah sekarangnya hari ini, entah sekarangnya nanti. Kita harus bisa menelaah apa saja peluang-peluang yang bisa kita buat sebuah nilai-nilai baru yang nanti akan menjadi kebutuhan masyarakat atau pasar, barulah kita dapatkan harga. Untuk sementara ini, saya keep dulu sampai di situ. Pasti teman-teman semua penasaran, apa sih dari tadi berbicara tentang nilai dan harga. Saya akan coba telaah lebih dalam lagi di sesi berikutnya. Saya Izul, bukan siapa-siapa, jadi orang baik saja.